Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam mapel kimia, di mana kali ini kalian akan belajar materi terakhir di semester 1 ini, yaitu hukum Faraday. Rabu pekan depan, Bapak akan membahas kisi-kisi yang nanti muncul di PAT ya. PAT kali ini online, jadi kalian mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Hukum Faraday sendiri itu dicetuskan oleh ilmuwan asal Inggris Michael Faraday. Beliau dalam bidang kimia sangat besar jasanya. Beliau dalam bidang kimia sangat banyak penemuan-penemuan yang telah ditemukannya, seperti menciptakan alat pembakar Bunsen, kemudian zat klorin, karbon, itu juga beliau yang menemukannya. Kemudian orang yang pertama mencairkan beberapa gas ya, penemu hukum Faraday tentu saja, dan mempopulerkan istilah anode, katode, elektrode, dan ion. Itu kurang lebih. Nah, di tahun 1831 dalam bukunya dia mengatakan bahwa massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis dengan jumlah listrik yang digunakan itu ada hubungannya. Kalau Rabu pekan kemarin kalian belajar tentang sel elektrolisis, itu ada beberapa yang menghasilkan endapan. Nah, endapan ini nanti bisa ditimbang massanya berhubungan dengan jumlah arus listrik yang digunakan, sehingga muncullah hukum Faraday 1, di mana massa zat yang dibebaskan atau massa zat yang dihasilkan pada sel elektrolisis itu berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Persamaannya G sama dengan Q, di mana G kapital itu massa zat dalam satuan gram, sedangkan Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb. Karena muatan itu berbanding lurus dengan arus dikali dengan waktu, maka massa zat yang dihasilkan pada sel elektrolisis bisa kita tulis menjadi massa sama dengan arus dikali waktu. Hukum Faraday 2 mengatakan bahwa massa zat yang dibebaskan berbanding lurus dengan massa ekivalen. Di sini ditulis dengan ME, massa ekivalen. Persamaan akhirnya adalah massa berbanding lurus dengan arus dikali waktu dibagi 96.500 dikali massa ekivalen tadi. Pertanyaannya, apa itu massa ekivalen? Massa ekivalen yaitu massa atom relatif atau AR dibagi dengan bilox. AR apa? Massa atom relatif apa? Massa atom relatif unsur yang mengendap atau yang dihasilkan. Oke, nanti kita bisa lihat contohnya. Larutan tembaga sulfat CuSO4, nanti terjadi reaksi reduksi pada ion Cu2+. CuSO4 kalau kita ionkan akan menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Oke. Nah, pada ion Cu2+ dia akan mengalami reaksi reduksi menghasilkan endapan Cu. Massa ekivalennya seperti yang sudah dijelaskan, air dibagi bilox ya. Bilox Cu itu 2, sehingga dibagi 2 sehingga kita dapatkan 31,75. Bisa kita ambil kesimpulan hukum Faraday 1 itu massa zat yang dihasilkan sama dengan arus dikali waktu, dan hukum Faraday kedua massa berbanding lurus dengan arus dikali waktu dibagi 96.500 dikali massa ekivalennya. Kita langsung ke contoh soal. Hitunglah massa tembaga yang dapat dibebaskan oleh arus 10 ampere selama 965 detik ke dalam larutan CuSO4. Oke, soalnya seperti ini, sehingga kita bisa gunakan hukum Faraday kedua, yaitu yang ditanya massa ya, massa berbanding lurus dengan arus dikali waktu
dibagi 96.500 dikali massa ekivalen. Massa ekivalen tembaga tadi sudah kita hitung sebesar 31,75. Kita masukkan angkanya, ini 10 ampere 965 detik. Oke, kita masukkan 10 ampere dikali 965 detik dibagi 96.500, maka massa ekivalennya tadi 31,75. Ini bisa kita sederhanakan 100 sehingga hasilnya 3,175 gram. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan perak nitrat. Arus yang sama dialirkan ke dalam larutan nikel sulfat, berarti arusnya sama. Yang ditanyakan berapa gram nikel. Nah, ini sangat mudah. Nah, karena menggunakan arus yang sama dalam waktu yang sama, maka kita bisa sederhanakan persamaannya menjadi seperti ini. G G1 dibagi massa ekivalen 1 itu sama dengan G. G2 dibagi massa ekivalen 2. G1 dan massa E1 nya itu berarti perak ya, ini perak, sedangkan G2 dan Me2 nya itu nikel. Kita masukkan saja. Di sini perak, di sini nikel. Oke. 1,08 gram. Massa ekivalen perak itu 108. Kemudian G2-nya ditanyakan. Oke. Massa ekivalennya 59/2, sehingga G2-nya kita dapatkan, ini bisa kita sederhanakan ya. Oke, 59/2 didapatkan hasil 0,295 gram. Demikian. Untuk menguji pemahaman kalian, di sini ada 2 soal untuk latihan. Silahkan dicoba di buku latihan masing-masing. Kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.